Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik aktivitas yang sekaitan dengan urusan dunia, demikian juga aktivitas yang sekaitan dengan urusan akhirat dapat kita laksanakan, termasuk saat ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jumat kita pada hari ini Allah berkenan untuk menerimanya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang paling baik. Jemaah-jemaah yang saya muliakan, sebuah hadis Rasulullah SAW yang akan menjadi taufik khutbah kita pada hari ini, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanu sittan li atman lakumul jannah." Jaminkanlah untukku 6 hal, maka saya akan menjamin untukmu masuk surga. Jadi ini ada 6 hal yang merupakan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Apabila kita mampu melaksanakan 6 hal ini secara istiqamah, kapan dan di mana saja kita berada, maka Nabi kita Muhammad SAW menjamin kita masuk surga. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, usduqu iza haddatstum. Benarlah apabila kamu berbicara. Tongot ko narik ko bicara. Kalau kita bisa istiqamah ini, kapan kita berbicara, maka pembicaraan kita itu adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang direkayasa, atau sesuatu yang bermakna dusta.
Kalau kita bisa istiqamah, kapan dan di mana saja kita berada, setiap pembicaraan kita adalah sesuatu yang benar, maka kita mendapatkan jaminan syurga. Memang di dalam hadis lain telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu sekalian selalu berkata benar, selalu berkata jujur, karena berkata benar itu mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita masuk surga. Dan sebaliknya, iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wal fujura yahdi ilan nar. Berhati-hatilah kamu sekalian dari berkata dusta. Ini lawan dari berkata benar. Berhati-hatilah kamu sekalian dari berkata dusta, berkata yang tidak benar. Karena berkata dusta itu mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kita masuk neraka. Ini perkataan Rasulullah SAW. Juga di dalam hadis lain dikatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata benar, berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata benar atau berkata-kata dengan kata-kata yang baik, maka liyasmut, lebih baik dia berdiam saja. Lebih baik berdiam daripada berkata-kata dengan kata-kata yang tidak benar. Jamaah-jamaah yang saya muliakan, ini berkata benar banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Di samping orang percaya kepada kita, juga Allah akan selalu membimbing dan selalu memperbaiki amalan-amalan kita dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran, seperti yang saya sudah bacakan di awal khutbah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang selalu berkata benar dalam hidupnya, Allah senantiasa membimbing, memperbaiki amalan-amalannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosanya. Ini manfaat daripada selalu berkata benar. Banyak sekali contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga oleh para ulama. Contoh yang menunjukkan bahwa ketika kita berkata benar, maka ada manfaat yang kita bisa terima setelahnya. Jamaah yang saya muliakan, ini yang pertama. Setiap kita berbicara, maka hendaklah pembicaraan kita itu adalah sesuatu yang benar. Itu jaminan syurga. Kemudian yang kedua, wa'uhu iza wa'atum.
Tepatilah apabila engkau berjanji. Setiap kita berjanji, maka hendaklah janji kita itu kita tepati. Karena semua janji itu akan ditagih, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan janji itu adalah utang. Al-wa'du dain. Maka dia firman Allah Ta'ala, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji-janji itu, karena semua janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji kita kepada sahabat, janji kita kepada istri, janji kita kepada anak, janji kita kepada teman kerja, lebih-lebih janji kita kepada Allah. Setiap kita yang lahir dalam keadaan hidup, kita sudah berjanji kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidana. Alastu bi rabbikum, apakah kamu sekalian, wahai para janin, akan menjadikan saya sebagai Tuhanmu dan melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku? Apa jawaban para janin yang ada dalam perut ibunya? Bala syahidana, ya Allah, saya akan menjadikan engkau satu-satunya Tuhan, dan saya akan melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Bila mana janji itu kita ingkar ya Allah Ta'ala, ataukah kita tidak melaksanakan perintahnya, ataukah kita melakukan larangannya, berarti kita menyalahi janji kita kepada Allah. Hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah. Jamaah Jumat yang saya muliakan. Kemudian ketiga, wa'adu iza tumintum. Jujurlah apabila diberikan amanah, apabila diberikan kepercayaan. Hendaklah kepercayaan itu dilaksanakan dengan jujur. Ketiga hal ini, berkata benar, mendapati janji, dan jujur dalam melaksanakan amanah, itu jaminan surga. Tetapi manakala kita tidak melaksanakannya, ataukah kita melakukan lawannya, berkata benar lawannya adalah berdusta, mendapati janji lawannya adalah mengingkari janji, dan jujur dalam melaksanakan amanah lawannya adalah mengingkar atau berkhianat, tidak jujur dalam melaksanakan amanah, menciko-ciko ketika diberikan amanah. Ketiga hal ini itu merupakan tanda-tanda kemunafikan. Karena lagi mengatakan ayatul munafik talatun. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Pertama, iza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara maka dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia ingkar. Wa iza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Nah, itu tanda-tanda kemunafikan. Nah, orang munafik itu tempatnya, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dalam neraka tingkatan paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah. Di dasar neraka tempatnya orang munafik. Jadi tiga hal itu kalau kita laksanakan, maka itu menjadi jaminan surga. Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, maka lawannya tempatnya adalah neraka tingkatan paling bawah. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang keempat, jaminan surga dari Rasulullah, wahfazu buhujakum. Jagalah kemaluanmu dari berbuat zina. Ini juga sesuatu hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita jaga, jangan sampai kemaluan itu kita pergunakan pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Jangankan melakukan berbuat zina, mendekati saja itu dilarang oleh Allah. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya jalan.
jamaah Jumat yang saya muliakan. Kemudian kelima, jaminan surga dari Rasulullah, wa ghuddu absarakum, janganlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pandangan kita sesuatu hal yang perlu juga kita jaga, karena lewat pandangan maka akan timbul niat untuk melakukan sesuatu, apakah yang dilarang oleh Allah ataukah yang diharamkan oleh Allah. Jamaah yang saya muliakan, kemudian terakhir, wa kuffu aydiyakum, jagalah kedua tanganmu dari berbuat kerusakan di atas bumi. Kedua tangan kita ini berpotensi untuk melakukan kejahatan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, itu akibat ulah tangan manusia. Akibat tangan manusia sehingga terjadi kerusakan itu. Oleh karena itu, siapa yang mampu menjaga tangannya agar tidak berbuat kerusakan, maka Nabi menjamin kita masuk surga. Kesimpulannya, 6 hal jaminan surga dari Rasulullah. Yang pertama, benar apabila dia berbicara. Yang kedua, menepati janji. Dan yang ketiga, jujur dalam melaksanakan amanah kepercayaan. Yang keempat, menjaga kemaluannya dari berbuat zina. Yang kelima, menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah menjaga kedua tangannya dari berbuat kerusakan di atas bumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il law wa khabar wa antahum amma na'akum an wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kudusi wa ta'ala tabiku ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wa ins. Wa qala ta'ala mukhbira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma asli umat Muhammad, Allahumma ansur man nasradin, wahsur man hasalal muslimin, waj'alillahu mabaddatana hazihi Indonesia aminatan mutmainnatan wa sa'id dal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan